Halo guys, gimana kabarnya? Masih suka pipis sambil dipegangin? Hah, kayak saya dong, digantungin. Kali ini saya akan mengurai film yang spesial, full dengan pengecrotan, yang disutradari oleh Ji-hoon. Tapi tenang, semua sudah disensor biar aman. Yuk langsung gas filmnya. Cerita berawal dari pengambilan adegan di sebuah studio oleh fotografer bernama Minho, di mana sang model berpose berdiri di atas kursi dengan berpegangan pada sebuah tali. Tapi naas, karena tali terputus, sang model harus jatuh dengan kepala menghantam lantai hingga dia tewas. Dengan wajah shock, Minho segera menghampiri model itu dan mendapati dia sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Dan kecelakaan itu masih terekam di kamera. Nah, ini adalah murni kecelakaan dan Minho sangat merasa bersalah dan penyesalan sekali dengan kejadian itu. Ini adalah teman cewek Minho sekaligus editing bagi Minho di dalam studio itu. Karena penyesalan yang dalam, Minho menghabiskan hari-harinya dengan meminum minuman keras hingga dia mabuk. Mendengar kejadian itu, sang editing segera mendatangi Minho dan melihat hasil rekaman kamera Minho. Dan melihat kecelakaan itu, dengan sengaja gadis itu mengambil memori rekaman itu untuk diedit dan dijual di produsen. Dan Minho menghibur diri dengan singsong di family karaoke terdekat. Di tengah-tengah kegalauannya, Minho tiba-tiba dapat WA dari sang gadis itu yang berisi hasil penjualan rekaman itu dengan nilai yang fantastis, yaitu 50 juta won. Dari sini kisah dimulai. Dengan jumlah uang itu, Minho menggunakannya untuk bersenang-senang dan melakukan pengecrotan. Dan tak terasa hari-hari Minho berlalu dengan minum dan pengecrotan yang membuat saldo ATM-nya mulai habis. Minho yang mengetahui hal itu langsung menelpon editingnya dan segera menyiapkan tempat perekaman dengan model yang baru. Lanjut. Waktu perekaman pun sudah berlangsung, di mana pose model itu hampir sama dengan pose-pose model yang terdahulu. Dengan posisi tangan di rantai dan mengambil gambar di situ, tak cukup di situ, Minho yang sekarang sudah berubah menjadi psikotron. Karena uang, mulai menelanjangi modelnya dan mengambil gambarnya. Dirasa sudah waktunya, Minho segera mencekik model itu sambil merekam agar mendapat adegan yang mahal. Dan gadis model itu akhirnya tewas karena tidak bisa bernafas. Untuk merayakan hasil dari penjualan rekaman itu, Minho dan editingnya mulai minum bersama dan melakukan pemanasan untuk melakukan cocok tanam di ladang yang berair. Dan proses cocok tanam pun berjalan dengan lancar. Karena ingin menambah pundi-pundi uangnya, Minho melakukan proses rekaman lagi dengan model yang baru lagi tentunya. Dimana sebelum melakukan adegan, Minho sudah menaruh racun di minuman model tersebut yang menyebabkan model itu tewas ketika dia meminumnya. Dan Minho segera menjual rekaman itu tanpa sepengetahuan dari editingnya. Faktanya, tanpa sepengetahuan Minho, model yang kali ini tewas dia bunuh ternyata punya hubungan saudara dengan editingnya Minho. Teman akrab Minho yang mendengar kasus pembunuhan lagi segera mendatangi Minho dan berusaha memperingatkan Minho, meskipun Minho tidak mengakui pada akhirnya kalau pembunuhan itu adalah ulahnya. Teman akrab Minho mengancam akan melaporkan kepada polisi kalau Minho tidak mengakhiri dari semua kegilaan ini. Lanjut. Karena karma dari perbuatannya, Minho harus mengalami teror dan mimpi buruk dalam tidurnya. Dan ketika bangun,
editing Minho menelpon Miho untuk diajak bertemu, dan Miho menceritakan tentang hal buruk ataupun mimpi buruk yang dialaminya selama ini. Dan karena dendam yang mendalam, teman gadis Minho alias editingnya menaruh racun di minuman Miho yang membuat Miho keracunan. Dan baru sang gadis bercerita kalau model yang diracun oleh Miho kemarin adalah saudaranya. Dengan begini semua terbayar lunas. Gadis itu pun merekam kematian sang fotografer dan melihat akan menjualnya. Dan film pun selesai. Dari keseluruhan cerita, film ini bagus dan cukup sederhana, meskipun terlalu banyak adegan vulgar dan juga pengecrotan. Dan yang tidak ditampilkan di film ini adalah setiap model yang mati disembunyikan di mana dan bagaimana proses kepolisian menyidik kasusnya. Inti yang bisa kita ambil dari sini adalah uang bisa merubah karakter seseorang. Jadilah dirimu sendiri dan janganlah hidup untuk uang, tapi gunakanlah uang untuk hidup. Terima kasih yang sudah menonton.